Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang tentunya selalu menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoy akan menguak sebuah fakta sejarah tentang asal muasal atau awal mula Desa Bojongnegara, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, sebelumnya Kang Odoy ucapkan terima kasih kepada Bapak Kuwu Desa Bojongnegara, Bapak Iksanuddin, kepada Bapak Ulis, juga kepada Bapak Lebe. Terima kasih atas kerjasama dan atas kesediaannya memberikan informasi mengenai sejarah asal mula Desa Bojongnegara. Sejarah asal mula Desa Bojongnegara berawal dari latar belakang kisah Mataram saat itu yang merupakan kerajaan besar di bawah pimpinan Raden Said, anak dari Amangkurat I. Pada waktu itu Raden Said beserta bala tentaranya dengan gagah berani menghadang melawan tentara Belanda hingga terjadi pertempuran sengit sampai pada suatu saat Belanda pun kewalahan. Hingga dengan liciknya pada tahun 1757 Belanda membuat sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Salatiga. Adapun isi dari perjanjian itu diantaranya dilakukan gencatan senjata dan kemudian melantik Raden Said menjadi Raja Mataram dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Nah, setelah Raden Said dilantik, Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung yang setia kepada Mataram ini tidak setuju dengan sikap Raden Said yang seolah-olah diperbudak oleh Belanda. Hingga kemudian keduanya meninggalkan Salatiga, yaitu daerah bagian Mataram pada waktu itu. Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung kemudian mengembara sampailah di perbatasan Sungai Cisanggarung. Dan kemudian Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung ini membuka hutan, itulah yang dinamakan dengan Leuweung Kareo, sahabat. Nah, mungkin ini adalah awal mula dari Bojongnegara itu dinamakan dahulunya Bojong Kreo, makanya pada itu adalah sebuah hutan yang dinamakan hutan Kreo. Nah, kemudian hutan yang telah dibuka lahannya dijadikan sebuah pedukuhan dan dijadikan lahan pertanian oleh Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung. Dan kemudian Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung pun hidupnya di sana semakin baik dan mulia. Untuk berikutnya, pedukuhan tersebut dinamakan Pedukuhan Cempaka Mulia. Nah, ini Cempaka Mulia ini tepatnya ternyata ini di sekitaran Makam Panjang, sahabat. Makam Panjang mungkin bagi orang Bojong tahu ya, Makam Panjang itu wilayah yang berada di sebelah timur Desa Bojongnegara, tepatnya di antara Sungai Cisanggarung dan Desa Bojongnegara. Pada periode berikutnya datanglah seorang pengelana yang berasal dari Gebang yang dinamakan, yaitu bernama Ki Warta. Beliau adalah seorang seniman, bahkan beliau ini ahli memainkan berbagai gamelan. Nah, untuk yang namanya Ki Warta ini tepatnya ada blok yang namanya blok Makam Warta, sahabat. Ya, blok Makam Warta itulah karena memang
Ki Warta itu dimakamkan di wilayah situ, tepatnya di antara Blok Wage dan Blok Pon ya, itu sahabat. Selang beberapa waktu berdatanganlah penduduk dari berbagai daerah hingga Pedukuhan Cempaka Mulia semakin ramai dikunjungi oleh penduduk di sekitarnya. Nah sahabat, silakan buat sahabat kita break dulu. Yang baru gabung bersama channelnya Kang Odoy, silakan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Nah sahabat, kita tunda dulu kisah perjalanan Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung yang berada di Dukuh Cempaka Mulia. Dikisahkan di daerah Gunung Karung, yaitu wilayah Luragung, tersebutlah 4 orang kesatria yang bernama Ki Arya Jewo, Ki Arya Negara, Ki Arya Jembrong, dan Raden Banjaran. Mereka ini keempatnya berasal dari Bojonggaluh, daerah Ciamis, yang sudah lama tinggal menetap di daerah Gunung Karung, Luragung. Keempat orang itu kemudian mengembara turun gunung istilahnya ya, sampailah di sebuah pedukuhan yang berada di tepian Sungai Cisanggarung, yaitu Dukuh Cempaka Mulia, di mana Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung sebagai sesepuh menyambut baik kedatangan keempat kesatria tersebut sahabat. Nah Ki Arya Jewo, Ki Arya Negara, Ki Arya Jembrong, dan Raden Arya Banjaran selanjutnya menetap di Dukuh Cempaka Mulia. Nah, berkat bimbingan Pangeran Gendowo dan Pangeran Bandung, keempatnya kemudian bersyahadat memeluk agama Islam. Nah, selang beberapa tahun kemudian, Ki Arya Negara ini meninggal dan dimakamkan di Cempaka Mulia. Nah karena Ki Arya Negara ini memiliki tubuh yang tinggi, maka Ki Arya Negara ini oleh penduduk makamnya disebut makam panjang sahabat. Nah kita tahu ya, yang namanya makam panjang itu letak posisinya persisnya di tepian Sungai Cisanggarung. Nah untuk mengenang jasa-jasanya, kemudian Dukuh Cempaka Mulia ini namanya diganti dengan nama Desa Bojong Negara. Nah, kata Bojong diambil dari asal Desa Bojonggaluh, di mana Ki Arya Negara berasal. Sedangkan negaranya diambil dari nama Ki Arya Negara, itu sahabat ya. Jadi nama Desa Bojong Negara itu diambil dari nama Desa Bojonggaluh dan nama Ki Arya Negara, begitu sahabat. Seiring berjalannya waktu, Dukuh Cempaka Mulia yang telah berubah nama menjadi Desa Bojong Negara ini semakin dipadati penduduk. Maka pada tahun 1855 dipilihlah Ki Arya Jewo sebagai kuwu pertama di Desa Bojong Negara. Adapun silsilah kepemimpinan kuwu di Desa Bojong Negara, kuwu yang pertama Desa Bojong Negara adalah Buyut Jewo, yaitu pada tahun 1855 sampai 1874. Kemudian ada kuwu Banjaran, ada Nata Atmaja, terus kemudian Bapak Kuwu Niti Atmaja, terus lagi ada Bapak Kuwu Wirja, terus Bapak Kuwu Sumitra Praja.
pada tahun 1931 sampai 1948. Terus Bapak Kuwu Ranu, Bapak Cakrawinata, Bapak Kuwu Daklan, terus ada pejabat Bapak Johandi. Terus kemudian pada tahun 1967 1985 yaitu Bapak Kuwu Sutara. Nah, pada tahun 85-nya masih dijabat oleh Kuwu pejabat Bapak Tamjid. Tahun 1985 sampai 1994 yaitu Bapak Kuwu Jasim. Terus Bapak Dr. Andes Nanang ini pejabat pada tahun 94 sampai 95. Pada tahun 1995 sampai 2003 yaitu Bapak Kuwu Rasid. Terus Bapak Nurjana menjabat Kuwu pada tahun 2003. Dan berikutnya Bapak Kuwu Rasid kembali menjabat sebagai Kuwu tahun 2003 sampai 2013. Terus 2013-nya kembali Bapak Nurjana menjabat sebagai Kuwu. Pada tahun 2013 sampai 2019 selanjutnya yaitu Bapak Kuwu Iksanuddin. Pada tahun 2019 dijabat oleh Bapak Haris Sutikno, dan pada pemilihan Kuwu serentak pada tahun 2019 sampai sekarang Kuwu Desa Bojongnegara yaitu Bapak Kuwu Iksanuddin. Itulah sahabat sekilas tentang latar belakang dan profil sejarah Desa Bojongnegara, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Kang Odoy mohon maaf sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Kuwu Iksanuddin beserta jajarannya, dan juga kepada seluruh Duriah Bapak Buyut Jewo apabila dalam penyampaian narasi yang Kang Odoy sampaikan kurang sempurna, tentunya banyak kekurangan sahabat. Terima kasih atas kebersamaan dan masih setia bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.